Kali ini sebuah cerita, debat hebat Abu Nawas dengan ulama Wahabi tentang daging anjing itu halal. Lihat endingnya. Satu kata dari Abu Nawas membungkam ulama tersebut. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu siang, di kota Baghdad yang makmur di bawah naungan Khalifah Harun ar-Rasyid, matahari menggantung jinak di atas menara masjid. Udara bergetar lembut di antara bau dupa dan debu pasar yang diaduk langkah kaki manusia. Di tengah hiruk-pikuk itu, terdengarlah suara lantang seorang lelaki dari mimbar masjid Jamik besar. Lelaki itu berjanggut tebal, jubahnya putih mengilat, dan sorot matanya tajam seperti pedang yang baru diasah. Ia bernama Syekh Abdul Jabbar Al-Wahabi, seorang ulama muda dari Najd yang datang membawa nama besar dan keyakinan kokoh akan hukum yang keras. "Wahai penduduk Baghdad," serunya dengan suara yang menggema sampai ke halaman. "Ketahuilah bahwa banyak di antara kalian telah menyimpang dari kesucian. Kalian biarkan anjing-anjing berkeliaran di pasar, bahkan memberi mereka makan, padahal lidah mereka najis 1000 kali lipat dari darah babi." Orang-orang yang mendengar berbisik-bisik. Sebagian menunduk, sebagian lainnya tertawa kecil di balik serban. Tapi Syekh Abdul Jabbar terus berbicara, tak peduli. Barang siapa membiarkan anjing menjilat wadahnya, maka wajiblah baginya mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Barang siapa mengusap kepala anjing, maka gugurlah setengah pahala amalnya. Kata-katanya tajam seperti cambuk. Beberapa lelaki tua mengangguk takut-takut, namun sebagian pemuda hanya berpandangan heran. Di antara mereka, seorang pengawal istana berlari tergopoh-gopoh menuju balairung hendak menyampaikan kabar itu kepada sang khalifah. Petang itu, Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, dikelilingi wangi bunga mawar dari taman istana. Ia mendengarkan laporan pengawal itu dengan alis terangkat. "Syekh dari Najd, katamu?" tanya khalifah. "Benar, wahai Amirul Mukminin, ia datang membawa ilmu dan fatwa yang membuat penduduk gelisah." Khalifah terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Baghdad memang tempat di mana setiap pikiran ingin didengar. Namun bila satu suara terlalu keras, bisa jadi ia menutupi kebenaran lain. Ia menatap ke arah jendela, di mana senja melukis warna keemasan di langit. "Panggilkan Abu Nawas, penyahirku yang tak kenal takut. Suruh ia mendengar sendiri fatwa sang ulama, dan katakan padanya, bila ada kebenaran, peganglah. Bila ada kesombongan, bukalah." Malam turun perlahan di Baghdad. Lampu-lampu minyak menyala di sepanjang jalan. Abu Nawas yang sedang menikmati roti dan susu di kedai kecil, menerima pesan itu dari pelayan istana. Ia hanya tersenyum, menyeka mulutnya, lalu berkata, dengan nada jenaka, "Khalifah memang tahu kapan aku harus tertawa dan kapan aku harus berpikir." Ia berdiri, menepuk debu dari jubahnya, lalu berjalan menembus kegelapan menuju masjid besar. Tempat suara keras dari Najd itu masih menggema di udara. Dan demikianlah awal dari sebuah kisah besar yang kelak membuat seantero Baghdad berbicara tentang lidah, tentang najis, dan tentang kebersihan hati yang tak selalu tampak dari luar. Maka tersebutlah kisah. Pada pagi hari setelah matahari naik sejengkal dari ufuk timur, Abu Nawas berjalan menuju Masjid Jamik besar Baghdad. Angin membawa bau roti gandum dari pasar, bercampur wangi dupa yang menetes dari serambi. Ia mengenakan jubah lusuh berwarna coklat tanah, dan di tangannya tergenggam tongkat kayu tua. Bukan untuk bertumpu, melainkan untuk menahan diri dari menertawakan dunia. Di halaman masjid sudah berkumpul orang banyak.
Mereka datang bukan semata hendak sholat, melainkan hendak mendengar Syekh Abdul Jabbar Al-Jadhal yang lagi-lagi naik ke mimbar. Suaranya keras, matanya menyala, dan jemarinya menunjuk ke langit seolah ia sedang berbicara langsung dengan malaikat. "Wahai umat Muhammad," seru sang Syekh, "ketahuilah bahwa kemuliaan manusia terletak pada kesuciannya, dan tiadalah sesuatu yang lebih najis dari anjing. Barang siapa bersentuhan dengannya, maka wajib ia sucikan diri 7 kali basuhan, agar Allah tidak murka." Abu Nawas berdiri di belakang tiang masjid, mendengar dengan tenang. Beberapa orang menatapnya sebab mereka mengenalnya sebagai sahabat khalifah dan pujangga istana, tapi ia hanya menunduk, seolah hanyalah pengembara yang singgah mencari ilmu. Syekh Abdul Jabbar melanjutkan khutbahnya, kini dengan semangat membara. "Sesungguhnya lidah anjing itu najis, sebab ia menjilat kotoran. Maka jauhilah hewan itu sebagaimana engkau menjauhi neraka, dan janganlah lidah manusia mengucap yang kotor, sebab itu menyerupai anjing." Abu Nawas tersenyum tipis. "Ah," gumamnya dalam hati, "ia benar, tapi tidak seluruhnya." Ia memperhatikan para jamaah yang mulai bingung. Beberapa ibu-ibu menatap cemas pada anjing-anjing jalanan yang sering menjaga pasar. Anak-anak berbisik takut, seakan setiap gonggongan kini menjadi kutukan. Setelah khutbah selesai, Syekh Abdul Jabbar turun dari mimbar dan dikerumuni orang yang hendak mencium tangannya. Abu Nawas pun maju perlahan, menunduk sopan. "Assalamualaikum wahai Syekh yang berilmu." "Waalaikumsalam," jawab sang Syekh dengan nada kaku. "Engkau tampaknya bukan orang awam. Siapakah engkau wahai saudara?" "Hamba hanyalah seorang penuntut hikmah yang haus akan kebenaran," jawab Abu Nawas merendah. Syekh itu tersenyum kaku. "Kalau begitu duduklah dan dengarkanlah fatwaku, agar engkau tahu batas-batas halal dan haram." Abu Nawas pun duduk bersila di lantai, menatapnya penuh minat. "Katakanlah, wahai Syekh," ucapnya lembut, "apakah semua yang disentuh anjing menjadi najis?" "Benar," jawab sang Syekh tegas. "Dan apakah lidah manusia selalu suci?" "Tentu," jawabnya cepat. "Bukankah manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik?" Abu Nawas mengangguk pelan, lalu menatap ke sekeliling. Banyak mata menatapnya ingin tahu. Lalu dengan nada tenang, ia bertanya lagi, "Jika demikian, wahai Syekh, apakah engkau belum pernah mendengar manusia yang berlidah dusta, yang menggunjing, yang memfitnah saudaranya? Adakah lidah yang lebih kotor dari itu?" Masjid mendadak hening, hanya bunyi burung di atap yang terdengar. Syekh Abdul Jabbar tertegun sesaat, tapi ia cepat menegakkan dada. "Itu dosa perbuatan, bukan najis zatnya," katanya cepat. "Ah," sahut Abu Nawas, lembut. "Jadi, rupanya lidah anjing najis karena perbuatannya menjilat, bukan karena diciptaannya. Maka siapakah yang lebih bersih? Yang menjilat air atau yang menjilat kehormatan sesama?" Seisi masjid menahan nafas, beberapa menunduk menutupi senyum. Syekh Abdul Jabbar menatapnya tajam, merasa terusik, namun tak bisa segera menjawab. Abu Nawas pun berdiri, membungkuk hormat, dan berkata, "Ampun wahai Syekh, hamba hanyalah bertanya, sebab khalifah sering berpesan, janganlah kita mencuci tangan sebelum mencuci hati." Dengan itu, Abu Nawas melangkah pergi. Langkahnya ringan, dan di wajahnya tersungging senyum nakal. Sementara itu, Syekh Abdul Jabbar berdiri mematung di depan mimbar, menatap jamaah yang kini berbisik pelan satu sama lain. Di luar masjid, Abu Nawas menatap langit Baghdad yang biru terang dan berkata lirih, "Segala yang suci tak selalu bersih, dan segala yang kotor tak selalu hina. Disitulah Allah menyembunyikan rahasia kebijaksanaan." Dan hari itu, kabar tentang perdebatan halus antara Abu Nawas dan ulama dari Najd mulai berhembus ke seluruh Baghdad sampai akhirnya sampai ke telinga khalifah sendiri. Maka tersebutlah pada suatu pagi yang cerah, di istana Baghdad yang harum oleh dupa dan mawar, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di atas singgasananya yang bertatah emas Persia. Di kanan kirinya berdiri para wazir, ahli hukum, penyair, dan tabib. Di hadapan mereka berdua,
Abu Nawas, si pujangga yang berwajah tenang dengan sorban miring di kepala, dan Syekh Tabdul Jabbar Al-Wahabi yang berdiri tegak dengan dada membusung, memegang tongkat dari kayu hitam yang berkilat di bawah cahaya lentera. Khalifah memandang keduanya dengan mata yang penuh minat, lalu bersabda, "Wahai Abu Nawas, wahai Syekh Abdul Jabbar, hamba mendengar telah terjadi perbincangan di antara kalian tentang najis dan suci, tentang lidah manusia dan lidah anjing. Maka hari ini, biarlah istana menjadi saksi, mana yang lebih benar, hikmah akal atau keteguhan hukum." Syekh Abdul Jabbar menunduk hormat, lalu mulai berbicara dengan suara lantang. "Amirul Mukminin yang mulia," katanya, "sesungguhnya syariat telah menetapkan dengan jelas. Anjing itu najis zatnya, sebab Rasulullah memerintahkan mencuci bejana yang dijilatnya 7 kali. Maka tiadalah perdebatan lagi di situ. Barang siapa berkata lain, maka ia telah menyelisihi sunnah." Khalifah mengangguk perlahan lalu menoleh pada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa katamu?" Abu Nawas tersenyum halus lalu menjawab dengan nada rendah yang menenangkan hati. "Wahai Amirul Mukminin, hamba tidak hendak menyelisihi syariat. Hamba hanya hendak bertanya, apakah najis itu karena zatnya atau karena perbuatannya?" Syekh Abdul Jabbar menatap tajam. "Keduanya. Anjing itu najis karena ia menjilat dan karena dagingnya haram dimakan." Abu Nawas mengangguk, matanya berkilat seperti bara yang tertutup abu. "Dan apakah manusia, bila ia menjilat kehormatan saudaranya dengan lidah dusta dan gunjing, tidak menjadi najis juga, walau tubuhnya bersih?" Seisi balairung berbisik. Beberapa wazir menahan tawa, sementara Khalifah memijat janggutnya, menahan senyum yang hendak muncul. "Engkau pandai bermain kata, wahai Abu Nawas," kata sang ulama dengan nada menusuk. "Hamba hanya bermain dengan cermin, wahai Syekh," jawab Abu Nawas ringan. "Bila cermin memantulkan wajah yang muram, janganlah disalahkan kacanya." Khalifah tertawa kecil lalu mengangkat tangannya, menyuruh keduanya diam sejenak. "Aku ingin bertanya pada kalian berdua," katanya, "manakah yang lebih suci? Lidah yang selalu mengucap nama Tuhan namun hatinya penuh sombong, atau lidah yang menjilat air karena haus tapi tak pernah berdusta?" Syekh Abdul Jabbar terdiam. Abu Nawas menunduk hormat. "Amirul Mukminin," katanya perlahan, "lidah yang banyak berzikir tetapi menghina sesama ibarat wadah yang disiram air suci namun diisi racun. Sedang lidah anjing yang menjilat air hanyalah mencari hidup. Maka yang suci bukan pada lidah, melainkan pada niat." Khalifah memandangnya lama, kemudian menghela nafas panjang. "Wahai Syekh Abdul Jabbar," katanya lembut, "engkau berpegang pada hukum dan itu baik, tapi hukum tanpa hikmah laksana pedang tanpa sarung, tajam tapi mudah melukai." Syekh Abdul Jabbar menunduk, wajahnya memerah antara malu dan marah. "Amirul Mukminin," katanya perlahan, "apakah engkau hendak mengatakan bahwa fatwaku salah? Tidak, tapi mungkin perlu dicuci 7 kali, bukan dengan tanah, melainkan dengan kerendahan hati." Seisi istana tertawa kecil, kecuali sang syekh yang menggigit bibirnya. Abu Nawas pun menunduk dalam, tak hendak mempermalukan lawannya lebih jauh. Namun sebelum majelis bubar, ia sempat berkata lirih kepada Khalifah, "Izinkan hamba 1 hari saja, wahai Amirul Mukminin, untuk menunjukkan kebenaran dengan perbuatan, bukan kata-kata." Khalifah tersenyum maklum. "Baiklah," katanya, "aku beri engkau 1 hari. Tapi ingat, wahai Abu Nawas, jangan hanya bermain lidah."
Abu Nawas menunduk dalam-dalam dan menjawab, "Tenanglah, wahai Amirul Mukminin. Lidah hamba kecil, tapi kadang bisa menyalakan api kebenaran." Dan dengan itu, ia keluar dari balairung, meninggalkan sang ulama yang masih tertegun di tempatnya. Maka seluruh istana pun berbisik, apakah yang hendak diperbuat Abu Nawas esok hari? Maka tersebutlah pada pagi keesokan hari. Matahari Baghdad memancar lembut seperti madu yang tumpah dari kendi emas. Istana Khalifah Harun ar-Rasyid tampak sibuk, para pelayan berlari ke sana kemari, wazir memoles kata-kata, dan penjaga menegakkan tombaknya. Sebab hari itu, Abu Nawas akan memenuhi janjinya, membuktikan siapa yang lebih suci, lidah anjing atau lidah manusia. Ketika matahari naik setinggi tombak, Khalifah duduk di singgasananya, disertai para ulama, pejabat, dan rakyat yang diundang menyaksikan. Masuklah Abu Nawas, mengenakan jubah sederhana berwarna abu-abu, diiringi seorang pelayan yang menuntun seekor anjing besar berwarna coklat, jinak, bermata lembut, dan ekornya bergoyang pelan. Khalifah mengangkat alis, menahan tawa. "Wahai Abu Nawas," katanya, "apakah ini yang hendak kau jadikan saksi dalam urusan suci dan najis?" "Benar, wahai Amirul Mukminin," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Hari ini, hamba hendak menunjukkan betapa yang dianggap hina bisa jadi lebih terhormat dari yang merasa mulia." Syekh Abdul Jabbar yang duduk di sisi kanan majelis menatap tajam, wajahnya keruh bagai langit berdebu. "Celaka," gumamnya. "Ia hendak mempermainkan syariat di hadapan Khalifah." Abu Nawas lalu menoleh pada pelayan. "Bawalah wadah air itu," katanya. Pelayan datang membawa mangkuk emas berisi air jernih. Anjing itu mendekat dan atas isyarat Abu Nawas menjilat air dari wadah itu perlahan. Beberapa orang di majelis menutup hidung, sebagian lagi memalingkan muka. Syekh Abdul Jabbar bangkit berdiri, suaranya lantang. "Lihatlah wahai Amirul Mukminin, air itu kini najis sebab telah dijilat oleh lidah anjing." Abu Nawas mengangguk tenang. "Benar, wahai Syekh. Kini wadah itu najis. Tapi izinkan hamba melakukan sesuatu terlebih dahulu." Ia memanggil seorang pelayan lain, membawa mangkuk yang sama setelah dibersihkan 7 kali dengan tanah dan air. Lalu Abu Nawas menatap Syekh Abdul Jabbar dan berkata lembut, "Wahai Syekh, sudilah engkau meminum air suci ini yang baru saja hamba bersihkan sesuai perintah Rasul." Syekh mengangguk dengan penuh percaya diri. "Tentu saja, ini air yang telah suci." Ia minum seteguk, menegakkan kepala dengan bangga. Abu Nawas menatapnya dengan mata yang bersinar jenaka. "Nah," katanya perlahan, "sekarang izinkan hamba mengisi wadah itu kembali." Ia mengambil kendi air lain, namun kali ini kendi itu sebelumnya telah disentuh oleh manusia di pasar, seorang pemabuk yang baru saja menyesap arak. Abu Nawas tahu, sebab ia sengaja membeli kendi itu dari kedai malam tadi. "Wahai Amirul Mukminin," katanya dengan tenang, "air dalam wadah ini belum dijilat anjing, tapi telah dipegang manusia yang baru saja meminum arak. Maka katakanlah, apakah ia suci atau najis?" Khalifah mengerutkan dahi. "Tentu najis, karena terkena sesuatu yang haram," jawabnya pelan. Abu Nawas menatap sang ulama. "Maka lihatlah wahai Syekh, lidah anjing menjilat air karena haus dan tak mengenal dosa. Tapi tangan manusia memegang air dengan kesadaran dan hawa nafsu. Manakah yang lebih suci di sisi Tuhan? Kehausan makhluk yang jujur atau kesombongan makhluk yang berakal tapi lalai?" Seisi balairung terdiam. Syekh Abdul Jabbar tak mampu berkata. Ia menunduk, memegangi cangkir di tangannya, seolah baru sadar telah meneguk air dari wadah yang tadi dijilat anjing. Khalifah memandang Abu Nawas lama sekali, lalu tertawa kecil sambil mengelus janggutnya. "Wahai Abu Nawas, engkau selalu menjadikan kebenaran seperti madu, manis di lidah tapi pedas di hati." Abu Nawas menunduk rendah. "Ampun Amirul Mukminin, hamba hanya ingin mengingatkan bahwa suci tak dapat dicuci dengan air bila hatinya tak dibasuh dengan kasih." Khalifah menepuk dadanya tanda kagum, sementara para wazir bertepuk tangan pelan.
sedang sang ulama dengan wajah merah padam hanya berkata lirih, "Hikmahmu tajam, wahai Abu Nawas, tapi hukum Allah tetaplah hukum." Abu Nawas tersenyum halus. "Benar, wahai Syekh, namun jangan lupa, bahkan hukum pun tunduk kepada rahmat, sebagaimana pedang tunduk kepada tangan yang mengayunkannya." Dan hari itu, kisah tentang Abu Nawas dan anjing istana menyebar ke seluruh Baghdad. Sebagian menertawakannya, sebagian merenungkannya. Tapi yang pasti, sejak saat itu, banyak orang mulai berhenti mengutuk gonggongan dan mulai mengawasi ucapannya sendiri. Maka pada pagi yang lembut setelah peristiwa di istana, Abu Nawas mendatangi Syekh Abdul Jabbar yang sedang berzikir di halaman masjid besar Baghdad. Ia datang tanpa pengawal, tanpa kemewahan, hanya membawa tongkat kayu dan senyum tenang di bibirnya. "Assalamualaikum, wahai Syekh yang mulia," ucapnya perlahan. "Waalaikumsalam," jawab sang ulama pendek. "Apa gerangan engkau datang lagi, Abu Nawas? Apakah belum cukup engkau mempermainkan fatwaku di hadapan khalifah?" Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba tidak datang untuk mempermainkan, melainkan untuk menunjukkan. Kemarin kita berbicara tentang najis di wadah. Hari ini, izinkan kita melihat najis yang berdiam di hati." Syekh mengerutkan dahi, namun rasa ingin tahunya mengalahkan gengsinya. "Baiklah," katanya, "tunjukkan padaku apa yang hendak kau buktikan." Maka berangkatlah keduanya keluar kota Baghdad, melintasi pasar, melewati padang kecil, hingga tibalah mereka di sebuah sumur tua di tepi desa, tempat para penggembala biasa mengambil air. Hari itu udara panas, matahari meneteskan cahaya keemasan di atas pasir. Di dekat sumur itu seekor anjing kurus tergeletak, lidahnya terjulur, matanya sayu, hampir mati kehausan. Syekh Abdul Jabbar menutup hidungnya. "Menjijikkan," katanya. "Anjing ini najis, jangan dekati." Abu Nawas memandang makhluk itu lama. Lalu ia menanggalkan sorbannya, menurunkannya ke dalam sumur, menyelupkannya ke air, dan meneteskan air itu perlahan ke mulut anjing yang kehausan. Anjing itu menatapnya seolah memahami, lalu menjilat air itu dengan lemah sampai akhirnya dapat berdiri kembali. Setelah itu, ia pergi perlahan, meninggalkan jejak di pasir. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia memeras sisa air dari sorbannya, lalu berkata lembut, "Lihatlah, wahai Syekh. Air ini kini bercampur dengan liur anjing. Maka menurutmu, najiskah sorban hamba?" Syekh menjawab cepat, "Tentu saja najis. Harus engkau cuci 7 kali, sebagaimana diperintahkan." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baiklah, hamba akan mencucinya nanti. Tapi sebelum itu, izinkan hamba bertanya. Bila engkau melihat makhluk Allah kehausan, lalu engkau menjauh karena takut najis, manakah yang lebih kotor, sorban hamba atau hatimu yang membiarkan makhluk mati kehausan?" Syekh terdiam. Angin panas padang berhembus membawa debu, seolah turut menegur. Abu Nawas duduk di tepi sumur menatap air yang beriak pelan. "Wahai Syekh," katanya lembut, "tidakkah engkau mendengar kisah pelacur yang diampuni Allah karena memberi minum seekor anjing? Maka tidakkah engkau malu jika engkau yang mengajar hukum malah lupa akan rahmat?" Syekh menunduk. Ada sesuatu yang bergerak di dadanya, antara malu dan tersentuh. Air matanya hampir mengetes, tapi gengsi menahannya. "Engkau memang pandai memutar kata, wahai Abu Nawas." "Bukan hamba yang memutar kata, wahai Syekh. Hamba hanya memutar cermin agar engkau melihat wajah sendiri." Hening mengambang di udara. Suara burung-gurung terdengar jauh di kejauhan, seolah ikut bersaksi bahwa hari itu bukan debat yang terlangsung, melainkan pelajaran bagi jiwa. Sebelum mereka pulang, Abu Nawas mengambil sisa air sumur dengan tangannya dan meminumnya perlahan. Ia berkata, "Air ini mungkin telah tersentuh lidah anjing, tapi ia telah menyelamatkan makhluk dari mati. Maka bagi hamba, air ini lebih suci daripada ribuan mulut yang hanya tahu mencaci." Syekh Abdul Jabbar menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Baghdad, ia tak menjawab,
Ia hanya menunduk, menatap bayangan dirinya di air sumur yang bergoyang pelan seolah malu pada dirinya sendiri. Maka berangkatlah keduanya kembali ke Baghdad dalam diam. Namun bagi Abu Nawas, diam itu sudah cukup berbicara. Sebab tidak semua hati dapat diajar dengan fatwa. Sebagian hanya dapat dibersihkan dengan kasih. Maka tersebutlah pada hari Jumat yang cerah, di mana seluruh Baghdad berhias seperti pengantin. Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan agar balairung istana dibuka untuk umum, sebab hari itu Abu Nawas akan menjelaskan perbuatannya di sumur dan menyampaikan hikmah yang dijanjikan. Datanglah rakyat dari segala penjuru, para saudagar, pelajar, petani, bahkan para fakir miskin. Mereka duduk bersila di lantai marmer yang dingin, menanti dengan mata penuh ingin tahu. Di sisi singgasana, berdirilah Syekh Abdul Jabbar. Wajahnya kini lebih teduh daripada sebelumnya. Mungkin karena hati yang telah mulai luluh, meski bibirnya belum mau mengakuinya. Khalifah memandang ke arah Abu Nawas yang masuk dengan langkah ringan dan wajah damai. "Wahai Abu Nawas," sabda Khalifah, "aku mendengar engkau telah melakukan sesuatu di luar kota yang membuat banyak orang berbicara. Maka katakanlah di hadapan kami semua, apa maksud dari segala perbuatanmu?" Abu Nawas membungkuk hormat, lalu duduk bersila di hadapan Khalifah dan rakyat. "Amirul Mukminin, wahai yang adil di antara manusia," katanya perlahan, "hamba hanya hendak menunjukkan bahwa suci dan najis tidak selalu tampak pada kulitnya. Sebab Allah menciptakan dunia bukan hanya dengan hukum, tetapi juga dengan kasih." Khalifah mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Abu Nawas pun berdiri, matanya menatap jamaah yang memenuhi balairung. "Kita sering membersihkan tangan 7 kali karena takut najis, tapi lupa mencuci hati walau telah kotor oleh dengki dan ria. Kita menutup mulut agar air liur tak jatuh ke bejana, tapi membiarkan lidah meneteskan fitnah ke telinga saudara. Dan kita mencaci anjing karena liurnya, padahal ia hanya menjilat untuk hidup, sedang manusia menjilat untuk kedudukan." Seisi balairung hening. Suara Abu Nawas mengalir lembut namun menembus dada setiap yang mendengarnya. "Wahai Amirul Mukminin," lanjutnya, "sesungguhnya lidah adalah cermin hati. Bila hati suci, maka setiap kata menjadi doa. Tapi bila hati keruh, maka bahkan dzikir pun bisa jadi kesombongan." Khalifah menunduk, wajahnya sendu. Sedang Syekh Abdul Jabbar menatap lantai, matanya bergetar. Abu Nawas lalu berpaling padanya dan berkata dengan suara lembut seperti angin sore, "Wahai Syekh, engkau benar dalam fatwamu, tapi kadang kebenaran tanpa kasih hanyalah batu yang dilempar ke kaca. Dan hamba bukan hendak mematahkan ilmu, hanya hendak menegakkan rahmat di sampingnya." Syekh Abdul Jabbar menghela napas panjang, lalu berdiri. "Wahai Abu Nawas, engkau telah mengajarkanku bahwa hukum tanpa kasih hanyalah huruf mati, dan lidah yang suci tanpa hati yang lembut hanyalah pasir yang kering." Rakyat yang mendengar serempak mengucap, "Allahu Akbar." Khalifah menatap keduanya dengan mata yang basah oleh rasa haru. "Di hari ini," sabda Harun ar-Rasyid, "aku menyaksikan sendiri bahwa ilmu tanpa hikmah, laksana tubuh tanpa ruh, dan hikmah tanpa ilmu, laksana cahaya tanpa lentera. Maka bersatulah keduanya agar dunia menjadi terang." Ia memerintahkan pelayan membawa kendi madu dan air mawar sebagai tanda damai. "Minumlah kalian berdua," katanya, "agar manis di lidah dan lembut di hati." Abu Nawas tersenyum, sementara Syekh Abdul Jabbar menunduk dalam-dalam, meminum madu itu dengan mata berkaca-kaca. Namun ia tidak tahu, madu itu disimpan dalam wadah bekas tempat anjing istana minum yang telah dibersihkan Abu Nawas malam sebelumnya. Khalifah tersenyum samar, mengetahui rahasia itu dan berkata dalam hati, "Madu tetap manis, meski dari wadah yang hina. Sebagaimana hikmah tetap mulia, meski dari lidah yang pernah dianggap gila."
Dan demikianlah majelis hari itu bubar dengan penuh damai. Baghdad bersinar lebih lembut daripada biasanya, sebab hikmah telah turun di antara manusia, bahwa lidah tak diukur dari bentuknya, tapi dari apa yang keluar darinya. Beberapa hari setelah majelis besar di istana, Baghdad kembali tenang. Suara pasar bergema seperti biasa. Pedagang kurma, penjual minyak, dan anak-anak yang bermain di lorong sempit, semuanya tampak damai. Namun di tengah kedamaian itu, tersebarlah kabar dari istana, bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid ingin menjamu dua orang, Abu Nawas dan Syekh Abdul Jabbar al-Wahabi, dalam sebuah perjamuan kecil di taman belakang istana. Pada sore yang lembut, di antara bunga melati dan kolam yang berkilau, mereka bertiga duduk bersila di atas permadani. Pelayan membawa hidangan lezat, daging panggang yang harum, kurma muda, dan susu kambing yang dingin. Khalifah tersenyum sambil berkata, "Wahai Abu Nawas, wahai Syekh, hari ini aku ingin kalian makan bersama, sebab orang yang telah berselisih dalam ilmu harus bersatu dalam jamuan." Syekh menunduk lalu berkata pelan, "Amirul Mukminin, aku telah banyak belajar dari orang ini. Ia memang pandai dalam kata, tapi lebih pandai dalam diam." Abu Nawas tertawa kecil. "Diamku hanyalah karena takut kata-kataku disalahpahami, wahai Syekh. Tapi bila diam terlalu lama, nanti orang mengira aku sudah mati." Khalifah tertawa terbahak, menepuk lututnya. "Demi Allah, Baghdad akan sunyi tanpa mulutmu yang lancang tapi jujur, wahai Abu Nawas." Setelah mereka makan dengan gembira, Khalifah bertepuk tangan. Pelayan pun membawa sebuah nampan tertutup dan di atasnya diletakkan sepotong daging yang harum luar biasa. "Ini," kata Khalifah sambil tersenyum, "adalah hadiah dari dapur istana. Cobalah dan katakan bagaimana rasanya." Syekh Abdul Jabbar tanpa curiga mengambil sepotong kecil dan memakannya. Abu Nawas pun ikut mencicipi, mengunyah pelan sambil mengamati wajah Syekh yang tampak puas. "Subhanallah," kata sang Syekh, "lembut nian daging ini, lebih harum dari kambing muda, lebih gurih dari lamba." Khalifah tertawa pelan. "Bagus, engkau menyukainya, wahai Syekh?" "Tentu, Amirul Mukminin," jawabnya mantap. "Alhamdulillah," kata Khalifah, lalu menatap Abu Nawas dengan senyum nakal. "Sebab itu adalah daging anjing istana yang dimasak oleh juru masak terbaikku." Syekh Abdul Jabbar membelalak, sendoknya jatuh. Daging anjing," serunya dengan wajah pucat. "Benar," jawab Khalifah tenang. "Tapi lihatlah dirimu, engkau sehat, kenyang, bahkan memuji rasanya. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang membuatmu bersyukur bisa disebut najis di hadapan kasih Allah?" Abu Nawas menunduk sambil menahan tawa, lalu berkata, "Tenanglah wahai Syekh, itu bukan benar-benar daging anjing, hanya kambing yang dimasak di wadah bekas tempat anjing istana minum. Tapi aku ingin tahu apakah engkau menilai dari rasa atau dari prasangka?" Syekh terdiam lama, lalu perlahan ia tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak tiba di Baghdad. "Wahai Abu Nawas, engkau menertawakanku tanpa menghinaku dan mengajariku tanpa memukul. Maka aku akui, lidahmu lebih tajam dari pedang, tapi hatimu lebih lembut dari air sumur yang menyejukkan anjing itu." Khalifah mengangguk puas. "Begitulah seharusnya ilmu dan kasih berjalan berdampingan," sabdanya. "Hukum menjaga batas, tapi kasih menembus dindingnya." Malam itu, bulan naik tinggi di langit Baghdad. Abu Nawas berjalan pulang melewati taman istana bersenandung pelan. Ada yang mencuci bejana 7 kali karena takut najis, tapi lupa mencuci hatinya yang kotor oleh iri. Maka aku biarkan lidahku nakal, asal hatiku tetap mengenal kasih. Dan angin Baghdad pun membawa suaranya jauh, menyatu dengan desir malam dan tawa Khalifah yang masih terdengar samar. Maka tamatlah kisah perdebatan Abu Nawas dengan ulama dari Najd itu. Kisah yang meninggalkan hikmah bahwa kebersihan sejati bukanlah pada kulit, melainkan pada niat, kasih, dan hati yang jernih.